Halo viewers, 4 soal yang akan Mister bahas kali ini akan mengukur kemampuan grammar kalian. Apakah biasa atau sangat biasa saja? Kok bisa gitu ya? Penasaran kenapa bisa seperti itu? Tonton terus video ini sampai selesai. Hai viewers, ketemu lagi bareng Mister Dani. 4 soal yang akan Mister bahas kali ini diambil dari buku Longman. Soal yang akan Mister bahas juga cukup berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Kenapa berbeda? Jika soal sebelumnya kita mengisi titik-titik yang kosong, tetapi pada soal berikut ini kalimat sudah lengkap, tetapi kita diminta untuk mencari yang mana sih yang salah secara grammar. Wow, cukup susah ya teman. Tidak juga, mudah sebenarnya jika kita bisa memahaminya. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan, teman-teman bisa subscribe dulu channel YouTube saya. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya, biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi di setiap video terbaru dari saya. Well viewers, sebelum Mister bahas soalnya, silahkan viewers coba jawab terlebih dahulu. Di setiap soal, Mister akan memberikan waktu kurang lebih 20 detik. Kemudian setelah viewers selesai menjawab soalnya, silahkan bandingkan dengan jawaban yang Mister berikan nantinya. Kemudian bandingkan juga apakah cara kalian mengerjakannya sama seperti yang Mister lakukan. Tanpa basa-basi, yuk kita langsung pada soal berikut ini. Mari kita bahas dari soal nomor 1. Soal yang berbentuk seperti ini, ada pilihan A, B, C, dan D. Kita diminta untuk menganalisa yang mana sih dari pilihan A, B, C, D ini yang salah. Seperti yang sudah Mister sampaikan di video-video sebelumnya bahwa soal TOEFL itu memiliki ciri-ciri masing-masing. Jika kita tahu ciri-cirinya, maka kita akan lebih mudah untuk menjawabnya. Contohnya seperti apa? Misalkan seperti contoh soal nomor 1 ini. Ada kata each. Each itu artinya masing-masing. Masing-masing. Berarti tunggal ya teman-teman. Satu. Artinya satu benda. Oke, each number. Berarti masing-masing nomor. Titik-titik. Jika kita sudah mengetahui ini, maka kita coba perhatikan binary system. Ada kata are. Kalau itu tunggal, subjeknya, berarti dia bisa, jadi each number ini bisa dikatakan sebagai it ya teman-teman. Maka to be yang harus sesuai dengan it itu adalah is. Ya kan? Nah, kalau misalkan I, to be-nya adalah am. You, they, we, itu to be-nya adalah are. Si, he, dan it itu artinya kata benda ya, yang tunggal tapinya. Itu menggunakan is. Each number masing-masing itu kan tunggal, benda. Berarti menggunakan is. Nah, jadi yang salah itu adalah are-nya. Bisa dipahami teman-teman? Nah, untuk lebih paham lagi, yuk kita langsung ke soal nomor 2. Dari soal nomor 2 ini, kira-kira ciri-cirinya yang mana teman-teman? Atau kata kuncinya? Kita ganti saja dengan kata kunci. Kira-kira yang menurut teman-teman yang mana? Ya, betul sekali. Scientist. Scientist itu kan artinya orangnya. Ada S, berarti jamak. Oke, jamak berarti tidak, kalau satu saja dia dikatakan it. Tapi kalau misalnya jamak, dia berarti they. Oke, they itu pasangannya adalah are. Sedangkan di sini kita lihat nih, dari pilihan A, B, C, D, ada kata is.
Kalau jamak seharusnya dia adalah are. Berarti yang salah adalah A. Ini yang tidak benar ya teman-teman. Jadi jawabannya A. Sangat simpel ya teman-teman jika kita mengetahui caranya atau ciri-ciri dari soalnya atau kata kunci dari soalnya. Nah, untuk lebih paham lagi kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, menurut teman-teman kira-kira yang mana nih yang salah? Pertama, kita coba harus cari kata kuncinya. The Great Digital Advances. Oke, ini subjeknya. Tidak ada masalah ya. Nah, kata kuncinya adalah di sini nih. The Great Digital Advances. Berarti ini menunjukkan subjeknya itu plural. Atau lebih daripada satu. Atau jamak. Oke, sekarang kita coba perhatikan di sini. Langsung pilihan A ini berarti aman. Yang B, circuitry, aman. Has, ada kata has. Oke, kalau di sini jamak, dia tidak bisa di sini ditaruh has, tetapi have yang benar. Berarti ini yang error ya. Nah, subjek I, you, they, we, maka dia harus diikuti oleh have. Oke, kalau misalkan subjeknya she, he, atau it, dia diikuti oleh has. Oke, teman-teman. Nah, jadi cukup yang ini aja diingat. Nah, karena di sini plural, plural itu tuh berarti they. Seandainya di sini cuman advance, tidak ada s-nya, berarti kan dia masuk di it. Maka, kalau it berarti benar has. Tapi karena they, the Great Digital Advances itu tuh kata ganti dari they, maka have. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk lebih paham lagi teman-teman, Mister masih punya satu soal nih. Oke. More than a half of the children. More than half of the children. Tidak ada masalah di sini. Ini adalah subjek, artinya lebih dari setengah anak-anak. Lebih dari setengah berarti dia itu plural, artinya lebih daripada satu ya. Ada nggak yang bermasalah dari C dan D di sini nih? Qualifies. Qualifies itu adalah verb 1 plus es. Oke? Atau s. Nah, ini simple present tense. Simple present tense, jika subjeknya itu adalah I, you, they, we, maka dia harus diikuti oleh verb 1 saja. Tanpa s, es. Tetapi kalau misalnya subjeknya she, he, atau it, maka dia harus diikuti verb 1 plus s atau es. Nah, kita lihat nih, ternyata subjeknya di sini plural. Artinya more than half of the children. Artinya lebih dari separuh dari anak-anak. Berarti mereka ya. Anak-anak itu kan artinya mereka, lebih dari bersatu. Maka harus diikuti verb 1. Sedangkan di sini, verb 1 plus es. Berarti ini yang salah ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman cara menjawab soal-soalnya. Well viewers, itu tadi pembahasan soal TOEFL untuk mencari grammar yang error atau yang salah. Cukup mudah ya viewers jika kita tahu caranya. Cukup perhatikan subjeknya. Kemudian kita coba lihat kata kerja atau kata kerja bantunya. Oh ya viewers, sebelum mengakhiri video ini, Mister ingin merekomendasikan salah satu aplikasi yang bagus untuk kalian install di smartphone kalian, biar semakin smart. Aplikasi apa itu? Yuk kita cek berikut ini. Bagi teman-teman yang bingung kenapa kalender bawaan HP-nya itu tidak ada tanggal merahnya, jangan khawatir, Mister punya solusinya. Mister ingin merekomendasikan aplikasi, klik aja kalender Indonesia lengkap, kemudian klik yang paling atas ini, dan install. Nah, jadi teman-teman tampilannya seperti ini. Sangat bagus, kalian bisa pasang nama di atas,
Tanggal merahnya juga sudah ada di sini ya, seperti Rabu tanggal 1. Kemudian kita bisa mengetahui juga ada apa sih di bulan Juni. Jadi di sini lengkap ya, 1 Juni itu hari lahir Pancasila dan seterusnya. Dan masih banyak fitur lainnya. Mister sangat merekomendasikan aplikasi ini, yaitu aplikasi Kalender Indonesia Lengkap. Nah, itu tadi aplikasinya, viewers. Oh iya, Mister juga ingin ngasih tahu nih ke viewers, kalau kalian punya soal TOEFL yang ingin dibahas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Soal yang terpilih nantinya akan Mister bahas di video selanjutnya. Mungkin itu dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.